Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah pagi kita pada hari ini. Kita awali dengan bernyanyi dari buku ND nomor 826 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya menyertai kamu sekalian di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini yaitu yang tertulis dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat 3b. Demikian firman Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa-kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan muzizat. Akatada dohot halongangan di lehot Tuhani patu paunasida laho mangodolhon hata asini rohanai. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kitab Kisah Para Rasul berisikan tentang pengalaman pelayanan para rasul, para murid-murid setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bahkan setelah para rasul dan para murid dipenuhi oleh Roh Kudus, semangat mereka untuk memberitakan Injil semakin berkobar-kobar. Sekalipun bukan berarti mereka tidak menghadapi tantangan di tengah-tengah pelayanannya. Karena di satu sisi ketika Injil diterima melalui orang yang percaya, namun di sisi lain Injil juga ditolak bagi mereka yang mengeraskan hatinya. Di satu sisi ketika Injil diterima bagi mereka yang membuka hatinya dan percaya, namun di sisi lain Injil ditolak bagi mereka yang mengeraskan hatinya. Demikian juga pengalaman pelayanan Paulus dan Barnabas, pelayanan mereka dalam memberitakan kebenaran Injil Tuhan. Perjalanan misi Rasul Paulus dan Barnabas tentu saja tidak mudah. Di satu sisi mereka berhasil membuat banyak orang menjadi percaya, namun di sisi lain mereka justru dibenci, ditolak, bahkan hendak dibunuh. Karena itu sebagaimana yang saya katakan tadi dalam misi pelayanan bahwa ada dua reaksi yang sering kali timbul. Pertama, pemberita Injil diterima. Di sisi lain atau yang kedua, pemberita Injil ditolak. Dan itulah pengalaman Rasul Paulus dan Barnabas. Karena itu jikalau Paulus dan Barnabas hanya berfokus kepada penolakan, mungkin mereka akan menyerah dalam pelayanan mereka. Jikalau mereka hanya fokus kepada penerimaan, mungkin mereka akan menjadi sombong di dalam pelayanannya. Karena itu Paulus dan Barnabas sendiri justru fokus kepada panggilan mereka sebagai pemberita firman Tuhan. Bagaimana supaya semakin banyak orang yang percaya menerima Injil kebenaran. Fokus mereka dalam memberitakan Injil adalah panggilan Tuhan yang sudah mereka terima, yang melayakkan mereka dari kelemahan dan keterbatasan mereka untuk memberitakan Injil. Karena itu jemaat yang terkasih,
Paulus dan Barnabas yang memfokuskan pelayanannya kepada Tuhan. Mereka taat di dalam panggilannya. Sekali lagi mereka taat di dalam panggilannya. Mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang terbatas yang sudah dimampukan oleh Tuhan. Mereka adalah pemberita-pemberita Injil yang dilayakkan oleh Tuhan. Bahkan dikatakan tadi dalam nats kita ini, berdasarkan kasih karunia-Nya, Tuhan mengaruniakan kepada para hambanya tanda-tanda dan mukjizat, bukti kasih karunia Tuhan kepada hambanya Rasul Paulus dan Barnabas dalam konteks nats kita ini. Sekalipun karena tanda-tanda dan mukjizat itu, orang-orang di Ikonium menyangka bahwa mereka adalah dewa-dewa yang diturunkan dari langit, sehingga mereka memberikan banyak persembahan kepada Rasul Paulus dan Barnabas. Saya katakan tadi, panggilan mereka bukan fokus kepada penerimaan. Sekalipun orang banyak di satu sisi menyangka mereka sebagai dewa, tapi Paulus dan Barnabas menyaksikan dirinya bahwa mereka hanyalah manusia biasa. Mereka bukan dewa yang patut untuk dimuliakan, tapi mereka adalah manusia biasa yang dilayakkan oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kebenaran. Dan kalau kita baca kembali selanjutnya setelah nats kita ini, di satu sisi mereka dipuja-puja, tapi di sisi lain mereka juga menghadapi tantangan, bahkan mereka hendak dilempar karena penolakan sebagian orang atas kebenaran Injil yang disampaikan oleh Paulus dan Barnabas. Saya mau katakan bahwa teladan yang luar biasa melalui kehidupan Paulus dan Barnabas ini juga yang mengingatkan kita dalam keberadaan kita sebagai orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan, baik sebagai hamba-hambanya maupun sebagai jemaat biasa, tapi yang dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, baik melalui kehidupan kita sehari-hari. Ketika Paulus dan Barnabas mendapatkan pujian, mereka tidak tersanjung dengan pujian itu. Itu sebabnya hidup mereka tidak jatuh ke dalam kesombongan. Terkadang ini bara bahaya yang bisa saja terjadi dalam para hamba-hamba Tuhan yang kalau dia merasa bahwa pujian itu membuat dia tersanjung dalam kehidupannya, sehingga membuat dia akhirnya menjadi sombong. Saya pikir itu bukan menjadi bagian hidup seorang hamba Tuhan yang sesungguhnya sebagaimana yang ditunjukkan oleh Paulus dan Barnabas dalam hal ini. Mereka tetap menyaksikan mereka adalah manusia biasa. Mereka adalah manusia biasa. Tapi yang dimampukan karena Tuhan yang memberikannya. Karena itu mereka tidak mau mencuri kemuliaan Tuhan. Mereka menyadari keberadaannya. Mereka hanya dilayakkan oleh Tuhan. Bukankah kebenaran firman Tuhan juga sudah mengingatkan kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10. Jika banyak hal yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita, terlebih juga dalam keberadaan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa itu hanya pekerjaan yang wajib kita lakukan. Pekerjaan yang wajar untuk kita lakukan. Kalaupun kita mendapatkan pujian, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga setiap kita siapapun, apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sudah kita berikan, biarlah semuanya itu hanya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita tetap menjadi orang-orang yang rendah hati, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Dan kita senantiasa mengingatkan diri kita, siapakah kita sebenarnya kalau bukan karena Tuhan yang sudah melayakkan kita. Karena itu dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pengalaman kehidupan kita, jika engkau mendapat pujian, biarlah itu hanya untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan jika kita mendapatkan tantangan, jangan pernah tantangan itu menyurutkan kita
untuk tetap melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Biarlah melalui seluruh aspek kehidupan kita hanya nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Sebagaimana kesaksian Yohanes Pembaptis, biarlah Tuhan yang semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, karena kita hanya orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Tuhan akan senantiasa memampukan dan menolong kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang dilayakkan oleh Tuhan dari kelemahan dan keterbatasan kami. Karena itu dalam kehidupan kami ketika kami melakukan apa yang baik, yang mungkin mendapat sanjungan dari orang lain, mendapat pujian dari orang lain, biarlah semuanya itu hanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga sebagai pribadi berdasarkan apapun yang kami lakukan, apapun yang kami perbuat, hanya nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Bahkan ketika kami melakukan apa yang baik, mungkin ada juga orang yang tidak menerima apa yang baik yang sudah kami lakukan. Biarlah tantangan itu tidak pernah menyurutkan kami untuk tetap melanjutkan melakukan yang terbaik hanya untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah sebagai hamba-Mu, sebagai jemaat-Mu juga, berdasarkan apa yang sudah kami lakukan dalam kehidupan ini, ajar kami untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Kami hanya hamba-hamba yang Kau layakkan Tuhan. Karena itu ajarlah kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan kami, dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kuasailah hati dan pikiran kami. Kami mau melanjutkan hidup bersama Tuhan. Karena itu tuntun kami Tuhan untuk mengenal kebenaran-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami katakan dan lakukan, semuanya itu hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin.